Ya kalau di total dari hidup di Biara Karmel ya sekitar 26 tahun. Umur saya 46. Masih muda. Ya. Mungkin dengan Pak Endro lebih tua mana saya dengan Pak Endro tadi. Kok anakku ya? Ya. Iya. Baru ya baik. Oke, langsung saja. Kita masuk kepada tema yang diberikan pada saya adalah bagaimana paroki yang bercorak Maria. Nanti akan ada bahan tentang itu, tapi saya akan memulai dulu tentang bagaimana dasar spiritualitas atau teologisnya dari paroki bercorak Maria. Pertama kita lihat dari Paus Fransiskus ya, yang luar biasa. Beliau menulis suatu renungan demikian. Maria sebagai model hidup menggereja. Ini jarang kita dengar. Biasanya kan Maria pelindung orang Kristen, Maria adalah seorang pendoa ya. Ini berkaitan dengan pastoral. Maria model hidup menggereja. Saya bacakan. Maria sebagai model iman, kasih dan persatuan dengan Kristus. Gereja itu seperti Maria. Jadi Maria membawa umat pada Yesus, demikian juga gereja membawa manusia kepada Tuhan. Dan hidup Maria itu berpusat pada Tuhan Yesus. Dan Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ini berarti Maria sungguh-sungguh memusatkan hidupnya kepada kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan Maria menjadi model bagi gereja, ya. Dokumen Konsili Vatikan Lumen Gentium ya, itu menyatakan demikian. Melalui keibuan Maria, keibuan ilahi Maria dipersatukan dengan Yesus putranya, dengan rahmat serta jasa-jasa putranya yang luar biasa. Perawan yang terberkati dipersatukan dengan gereja, dan Bunda Allah merupakan figur gereja dalam iman, kemurahan hati dan persatuan yang sempurna dengan Kristus. Kita lihat kebajikan Maria ditulis di sana. Maria unggul dalam hal iman. Ya. Pertama tadi saya kemukakan, Maria menyatakan aku ini hamba Allah, hamba Tuhan yang dikatakan mandul. Sedangkan Bunda Maria mengandung sebagai perawan, mengandung dari Roh Kudus sebelum ia bersatu dengan Yosef sebagai suami istri. Kemurahan hati ya, di situ Maria menolong. Belum lagi di Yohanes 2, Bunda Maria hadir di sebuah perkawinan di mana? Kalau nggak salah di Kana Galilea. Apa yang terjadi di sana? Mereka kehabisan anggur. Dan satu-satunya manusia yang atau orang yang menyampaikan kepada Yesus itu Bunda Maria. Kok nggak para rasul? Justru itulah keunggulan Bunda Maria sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. Maka dia menyampaikan pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Meskipun Yesus mengatakan, ibu saatku belum tiba, tapi Maria berkata kepada pelayan, apapun yang dia katakan, lakukan itu. Bunda Maria mengajarkan pada para pelayan supaya taat kepada Tuhan. Seluruh hidup Maria melakukan kehendak Allah, sama seperti putranya Yesus yang mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Allah. Dan Bunda Maria di situ terletak persatuannya dengan Kristus. Dan dalam banyak penampakan Bapak Ibu, misalnya di Guadalupe Meksiko ya, dengan Tilma, kain Tilma itu, Bunda Maria dari Guadalupe itu pesannya itu selalu sama. Dirikanlah gereja di mana Bunda Maria menampakkan diri. Di Lourdes juga sama. Bunda Maria berkata kepada Bernadette, Santa Bernadette Sudimulia, dirikanlah gereja di atas dua ini. Dan sekarang kalau Bapak Ibu ke Lourdes, di atas dua itu ada memang sungguh-sungguh ada basilika Santa Perawan Maria dan Lourdes. Bersama dengan Yesus dalam Ekaristi. Ya. Nah, kita lihat gereja juga memiliki peran sebagai bunda. Memang gereja Katolik itu
pastor perempuan, ya, apalagi uskup, apalagi kardinal paus. Jadi kenapa sih kamu kok gereja Katolik begitu ketat dalam hal itu, patriarki banget? Ya, Paus Yohanes almarhum satu Paus Yohanes juga saya pun tidak berani mengubah kebijakan itu. Ya mungkin bahasa teologisnya banyak ya. Tetapi mungkin melihat Yesus sendiri kenapa memilih 12 laki-laki? Ya, kenapa tidak memilih Maria Magdalena? Perempuan-perempuan kan banyak mengikuti Yesus kan, melayani Yesus, kenapa mereka tidak jadi rasul? Ini seri dari mama saya. Mama saya itu tahun 2000 itu baru dibaptis. Mama saya dulu pernah ikut bapak saya Kristen Protestan gereja GKI, apa gereja Kristen Indonesia GKI. Ya, ada yang mantan GKI di sini? Oh iya, sudah Katolik Bu? Sudah jadi Katolik? Sudah ya, sudah berapa lama jadi Katolik? Wah, 30 tahun ya, bukan begitu ya. Jadi ceritanya memang panjang. Saya hanya intinya begini, mama saya kenapa kok dia akhirnya memutuskan Katolik. Jadi dia itu kan memang dari kecil memang terbiasa doa Rosario, terus dikenalkan cara doa Katolik dalam bahasa Jawa. Karena waktu itu dia itu ya kenal Katolik dari kecil, tetapi karena bertemu papa saya masuk di kaki, ya ceritanya begitu. Lalu suatu saat saya juga masuk seminari, saya bukan karena saya mama saya jadi Katolik ya. Saya bilang gitu sama orang tua saya, kalau kalian nyaman di gerejamu, silakan gitu. Kita saling menghargai. Nah, suatu saat itu malah juga, aku tuh kalau lihat penderitaan perempuan, apalagi mengangkat topi, mengikuti perjalanan pesan saya itu tidak cocok sama saya. Saya lihat Yesus pada dirinya, seorang pendeta perempuan, tidak cocok. Dari situ mama saya bisa mengatakan, kalau dia seorang imam laki-laki, itu memang representasi Yesus. Itu. Jadi ya maaf kalau yang Protestan punya pandangan lain, ya monggo gitu ya. Tapi kita Katolik karena seorang imam adalah representasi atau altar Kristus yang lain yang hadir pada saat Ekaristi, maka ya sepenuhnya kepribadiannya itu harus representasi Kristus, bukan Kristen atau Kristiani. Harus Kristus, nggak boleh Kristiani, ya kan? Ya, itu nggak bisa ditawar. Mau kayak mana bapak ibu mau demo sampai ke Vatikan kita jadi pastor, no way. Dan puji Tuhan gereja Katolik bukannya semakin menurun umatnya, semakin banyak. Karena ajaran rasuli dipertahankan. 2000 tahun ajaran para rasul tidak pernah berubah. Magisterium gereja memastikan ajaran gereja itu tetap dipegang dari zaman para rasul sampai sekarang. Itu magisterium yang denominasi Kristen lain tidak punya magisterium. Karena sekarang gereja Kristen Protestan ikut-ikutan Minggu Palma ya, ikut-ikutan Kamis Putih ya kan? Tuh ya kan? Sekarang mereka baru nyadar kan? Nah kan, bahwa itu tradisi rasul. Dan gereja Katolik tidak pernah ikut-ikutan. Ya? Mereka gaya mereka, kita tetap pada pakem kita, magisterium. Ya, oke, saya nanti terlalu panjang menjelaskan itu. Tapi saya mau mengatakan gereja memang memiliki wajah patriarki, iya, tapi gereja juga memiliki wajah keibuan. Karena gereja itu persekutuan umat beriman, laki-laki, perempuan, orang kudus, orang berdosa, ya, semua orang yang hidup maupun yang mati itu tetap satu gereja, ya kan? Karena gereja termasuk Bunda Maria di dalamnya, itu bagian dari gereja. Maka gereja juga memiliki tugas keibuan seperti Bunda Maria, melahirkan anak-anak rohani, ya, melahirkan putra-putri cahaya, melahirkan putra-putri rohani. Itu tugas gereja.
bukan hanya menambah jumlah umat, tetapi melahirkan putra-putri rohani, putra-putri cahaya, putra-putri Kristus, putra-putri Allah. Bukan hanya nambah statistik. Enggak. Makanya mau kamu pejabat, mau kamu bintang, selebriti, kalau kata Kumen sama 1 tahun nggak ada tawar-menawar, ya kan? Tahun, ya. Kalau gagal gimana? Ulang. Iya. Jadi Katolik, iya Katolik kamu mau presiden, kamu mau apapun peraturan bersama. Duduk di bangku umat juga tidak boleh. Mana pernah presiden atau pejabat naik ke panti imam? Ya itu debat umum. Tercoba. Ya kan begitu lebih bagus sebetulnya ya. Kayak gini enak ngomong-ngomong ya. Oke, baik. Jadi gereja melahirkan putra-putri gereja ya, putra-putri Allah ya, oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Paulus juga menarik ya, yang refleksikan pesan Yesus ya, ketika Yesus disalib mengatakan kepada Bunda Maria, inilah anakmu. Dan kepada murid yang dikasihi, Yesus mengatakan inilah ibumu. Di sini gereja menyerahkan Maria untuk kita. Bukan lagi milik Yesus, tetapi Bunda Maria menjadi milik gereja, milik kita semua, ibu kita semua. Maka aneh kalau ada gereja menolak Maria. Lalu Yesus sendiri di kayu salib mengatakan di Injil Yohanes, inilah ibumu, ya kan? Kok aneh ada gereja yang menolak Maria? Ya kan? Berarti tidak membaca Injil dengan baik. Maria diberikan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Inilah ibu, ya, inilah anakmu. Maria tidak menyerahkan gereja pada diri, menitipkan gereja pada Bunda Maria. Ya, Yesus atas perintah Yesus, kehendak Yesus. Ya. Jadi kita di sini semakin yakin bahwa Bunda Maria itu memiliki peran yang besar dalam rencana keselamatan Allah. Ada istilah per Mariam ad Jesum Christum. Melalui Bunda Maria kita sampai kepada Tuhan Yesus. Ya. Oke, gereja juga sebagai perawan. Karena perawan gambaran itu adalah gambaran mempelai Kristus. Kristus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan, seperti perawan Maria, mempelai Roh Kudus. Dan Maria yang murni ini juga menjadi teladan kita. Maka tadi Romo Jaya mengatakan, apa itu sapulir? Nanti kita ke sana nanti ya. Itu adalah tanda panggilan kita untuk hidup suci ya, dengan hati yang tidak berbagi. Puritas sortis kalau dalam bahasa kami, kemurnian hati, hatinya tidak bercabang. Kan Yesus mengatakan, kamu mau mengabdi Mammon atau mengabdi Allah? Harus pilih salah satu, mengabdi Mammon atau mengabdi Allah. Bunda Maria jelas dia ada dalam posisi adalah dia sebagai perawan yang mengabdi Allah dengan hati yang tidak terganggu. Gereja sendiri adalah perawan yang menjaga keutuhan dan kemurnian kesetiaannya yang ia ikrarkan pada Sang Mempelai Kristus. Itu dalam Lumen Gentium Konsili Vatikan kedua. Berikutnya Bunda Maria model kasih ya. Karena ingat dalam kitab suci Deus es Caritas. Apa kira-kira Deus es Caritas? Allah adalah kasih. Ya. Jadi jelas konsep kita tentang Allah itu kasih. Maka kalau dikatakan bagaimana Allah menjelaskan Allah Tritunggal kepada anak-anak sekarang, susah ngomong. Yuk, susah ya. Pertama pegang dulu, Allah adalah apa? Kasih. Jadi Tritunggal itu adalah persatuan kasih. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa dan Putra. Jadi logikanya kasih ditambah kasih tambah kasih adalah kasih.
Nggak ada tiga kasih, tetap satu kasih. Ya, benar. Tetap satu kasih. Saya mungkin memakai analogi yang mungkin tidak 100% tepat, tetapi itu membantu. Kan ada serangan-serangan Mbak, orang Katolik Allahnya tiga katanya. Oke, saya bilang gini, saya jawab. Sekarang ibu ini, bisa apa? Keluarga, punya suami, punya anak. Iya, ibu Beta ya. Ibu Beta, sini sebagai apa di sini? Ya ibu Beta, ibu Beta ini satu dia sebagai seksi liturgi di gereja, ya kan? Di rumah sebagai apa ibu? Rumah tangga, sebagai istri, ya kan? Sebagai ibu dari anak-anaknya, ya. Kalau di tempat kerja jadi pekerja, ya kan? Tuh, coba lihat, satu orang bisa memiliki, ya kan? Ya, saya misalnya Romo Robi. Di sini saya sebagai pastor, ya. Di rumah kalau saya cuti ketemu mama saya, ibu saya sebagai apa? Anak, ya enggak? Kalau saya di kantor, iya, bekerja, pelayan ya. Jadi apa? Orang bisa memiliki apa ya? Mungkin katakanlah fungsi. Tapi itu kalau pribadi memang, ya kita anggap seperti itu. Mereka bisa nangkep. Tiganya itu kayak mana sih? Pikiran mereka itu tiga itu, pikiran itu maaf ya, Maria itu termasuk dari tinggalkan itu. Iya, itu. Mereka itu nggak paham tentang konsep itu nggak paham. Maka gampangnya seperti itu. Bahwa Tritunggal adalah persatuan kasih. Karena Allah